Baik, selamat datang di materi selanjutnya. Kita akan melanjutkan kembali untuk materi kita, yaitu di slide 11, tips praktis merangsang munculnya ide usaha yang kreatif. Nah, jadi ada beberapa metode. Untuk yang pertama yaitu metode memodifikasi, yaitu meliputi warna, bentuk suara, ataupun bau, dan juga gerakan, tergantung model bisnisnya. Kemudian model bisnisnya juga bisa model menyusun kembali dari sisi urutan maupun dari sisi komponennya, dari sisi jadwal, dan juga ada sisi pola. Kemudian ada metode menggandakan, yaitu imitasi atau mengcopy, mentransfer, menduplikat, dan juga sejenisnya. Ada metode membalik arah dari depan ke belakang atau atas ke bawah dan juga yang berlawanan. Ada juga model yang menambahkan unit, menambahkan aksi, menambahkan harga lebih tinggi, menambahkan fitur, menambahkan komponen, dan juga lain-lainnya. Ada juga mengurangi, miniatur, atau menghilangkan, memperpendek, memecah, mempertajam ke suatu proses tertentu, dan juga memperkecil suatu proses hingga ke tahapan detail yang lebih memudahkan untuk user awam. Dan juga bisa modelnya mengganti, yaitu memperbarui dan juga menyesuaikan di daerah tertentu, di negara tertentu, di kelompok tertentu, untuk gender wanita atau laki-laki, untuk di kota dan juga untuk di desa, maka akan berbeda programnya. Mengidentifikasi kebutuhan dasar personal melebihi yang ada, sense dan juga antisipasi. Dan juga yang terakhir bisa modelnya mengkomunikasikan. Panduan, unit, pencampuran, perakitan, penggabungan ide, dan juga lain-lainnya. Nah, contohnya untuk memodifikasi warna, bentuk suara, dan bau, dan juga gerakan, salah satunya misalkan ada brand untuk ayam goreng. Nah, ayam goreng yang sudah teman-teman ketahui, misalkan merek apa aja? Tentu saja yang terkenal biasanya ada merek KFC, Kentucky Fried Chicken. Nah, untuk Kentucky Fried Chicken ini, contoh kasusnya, dia hampir sama untuk di ayamnya. Dibandingkan brand-brand lain, hampir seluruh brand ayam atau makanan ini menggunakan color atau warna merah untuk di logonya. Yang berarti warna merah ini mencerminkan untuk si user tersebut agar lebih lahap untuk memakannya. Nah, dan juga untuk bentuk ayamnya mereka hampir sama. Modelnya ada potongan dada dan juga ada potongan sayap atau paha. Jarang ada brand ayam yang menggunakan bagian ceker atau kepala dan lain-lainnya, itu tidak atau sangat sekali jarang ditemukan. Maka mereka hampir sama jenisnya, baik KFC atau CFC. Biasanya mereka selalu ada French fries, kemudian juga ada saus tomat dan saus cabai. Nah, itu sebenarnya hampir sama-sama juga semuanya, hanya mungkin berbeda sedikit rasa. Misalkan untuk produk-produk lokal, contohnya untuk KFC dan CFC kan mungkin untuk di luar negeri ya, atau McD. Nah, tapi kalau untuk secara lokalnya itu ada Hosana, ada Sabana. Sebenarnya tujuan utamanya mereka mengcopy KFC. Namun, mereka lebih spesifik, biasanya ada di pinggir jalan kecil, tidak di kota-kota besar. Kalau KFC kan tempatnya besar ya, biasanya. Tapi kalau Hisana atau Sabana dan lain-lainnya, itu mereka di gang-gang kecil biasanya. Jadi lebih murah, lebih mudah untuk yang ekonominya lebih rendah, dan juga lebih gampang terjangkau. Nah, selanjutnya dikembangkan lagi, ada misalkan dari McD atau Burger King, mereka punya produk ayam juga. Sejenis juga, masih sama-sama ayam goreng, namun hanya ada perbedaan dari eh, modifikasi tersebut. Nah, misalkan kalau di Burger King, memang utamanya burger, tapi ada juga ayam, gitu. Kemudian untuk McD juga hampir sama juga, ada burger, ada ayam, dan mereka kalau di Amerika itu misalkan McD-nya itu tidak ada nasi. Nah, tapi kalau mereka ke Asia, khususnya Indonesia, mereka mulai mengadakan menu baru, yaitu sesuai dengan makanan utama dari negara tersebut, yaitu nasi. Nah, jadinya McD yang ada di Indonesia dan juga ada di Amerika itu sebenarnya hampir sama juga, masih konsep McD namun ada penyesuaian atau modifikasi.
Dan itu penting untuk kita menjalankan bisnis agar sesuai di tempat tertentu. Nah, selanjutnya untuk menggandakan, di sini ada imitasi, transfer, atau copy. Nah, di sini adalah teknologi Samsung Galaxy Z Flip misalkan, dan juga Oppo Find N2 Flip. Nah, ini merupakan teknologi-teknologi untuk layar lipat. Nah, untuk Huawei juga merilis smartphone layar lipat 3 pertama di dunia. Cuma masalahnya dalam sebuah bisnis, bukan masalah siapa yang cepat dahulu. Namun juga itu dapat dilihat dari siapa yang merajai pasar, siapa yang penjualannya paling banyak, siapa yang net marginnya paling banyak, dan juga siapa paling banyak penggunanya. Itu yang dapat kita lihat juga. Jadi walaupun untuk teknologi layar lipat sebenarnya dari zaman dahulu sudah ada, dari tahun 2000-an misalkan. Nah, namun sekarang mulai kembali ramai lagi setelah Samsung mengeluarkan Galaxy Z Flip yang diikuti oleh Oppo yang harganya lebih terjangkau atau lebih murah. Kemudian juga Huawei merilis smartphone yang dilipatnya bisa 3 lipat. Sehingga untuk layar totalnya hampir setara dengan tablet. Sangat besar sekali. Nah, itu juga dapat digunakan dalam sebuah bisnis untuk menggandakan atau meniru dari brand yang lebih besar untuk kita di brand yang lebih kecil. Nah, selanjutnya juga ada mengkombinasikan, yaitu paduan unit pencampuran perakitan penggabungan ide, berbagai merek dan berbagai jenis handphone atau aksesoris, pembayaran dan jenis elektronik seperti TV, tab, dan lain-lainnya. Contohnya kita dapat melihat Erafone. Di Erafone ini merupakan contoh kasus di mana dia dapat menggabungkan atau mengkombinasikan berbagai brand. Seperti yang kita lihat ada brand Samsung, ada brand Xiaomi, Oppo, Galaxy Z Series, Apple, dan juga lain-lainnya. Jadi dalam bisnis kita, dalam suatu toko Erafone, dia dapat mengkombinasikan berbagai merek, berbagai jenis, berbagai brand, hingga berbagai pembayaran pun dia bisa. Dia dapat menerima pembayaran dari transfer bank dan juga metode QRIS atau scan QR hingga dapat pembayaran kartu kredit dari berbagai bank juga. Dia dapat menggabungkan itu semua. Kemudian dari kategori produk pun dia dapat mengkombinasikan dari berbagai TV seperti Xiaomi TV atau Samsung dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya untuk 3 cara memulai bisnis yaitu merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, manajemen, seperti yang teman-teman lakukan di kelas membuat bisnis baru. Nah, selanjutnya ada juga proses atau tahapan memulai bisnis dengan bentuk yang berbeda, yaitu membeli perusahaan orang lain atau buying, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama goodwill dan juga organisasi usaha yang sudah ada. Nah, selanjutnya juga ada model lainnya, yaitu kerjasama manajemen atau franchise, yaitu suatu kerjasama antara entrepreneur atau franchise tersebut dengan perusahaan besar atau franchisor, atau juga bisa teman-teman umum membeli franchise tersebut dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Nah, ini contohnya, misalkan ada Bapak Sandiaga Uno yang membeli atau dia dapat menanamkan modal pada beberapa perusahaan. Misalkan contohnya ada pertama, Fresh Factory, merupakan startup digital yang bergerak untuk memenuhi rantai dingin, hiperlokal, transformasi, dan juga sistem manajemen fulfillment cerdas. Nah, di 2022 mendapatkan suntikan dana 68,35 miliar yang dipimpin oleh East Ventures dengan partisipasi dari SRTG atau Saratoga dan juga lain-lain investornya. Yang kedua ada Karo yang merupakan startup unicorn yang melakukan jual beli mobil bekas yang mendapatkan pendanaan dana sekitar 379 miliar oleh PT Mitra
Dinastika Mustika bagian dari Saratoga, yaitu kerajaan bisnis dari Saratoga, Sandiaga Uno. Jadi Karo ini cukup menarik, di mana sebelumnya biasanya kita melakukan transaksi mobil itu biasanya di OLX, olx.com. Nah, tapi OLX ini sudah terlalu luas, jadi membutuhkan pasar baru yang khusus di mobil, yaitu Karo. Nah, selanjutnya juga ada Circlo, bertujuan untuk menjadi omnichannel commerce enabler terlengkap yang ada di Indonesia, mendapatkan sekitar 546 miliar. Nah, ini merupakan bisnis-bisnis yang dibeli sebenarnya oleh Bapak Sandiaga Uno melalui investasi. Dan juga ada model bisnis yang dibeli oleh Bapak Haritano, misalkan beliau membeli TV seperti MNC atau TV-TV lainnya yang kemudian digabungkan ke dalam MNC Group seperti Global, dan juga ada TV lainnya seperti RCTI. Nah, selanjutnya juga ada model manajemen kerjasama franchise. Nah, di sini contohnya ada kasus ST Solo yang franchise-nya dapat kita beli, yang dia di dalamnya itu terdapat neon box dan juga peralatan, bahan baku, dan juga mendapatkan potongan harga dari marketingnya, yang di dalamnya dapat di training dan juga terdapat alat-alat untuk kita memudahkan dalam membuka franchise. Nah, keuntungan franchise memang untuk kita yang brand baru akan lebih mudah untuk mendapatkan pelanggan dibandingkan kita membranding sebuah produk tertentu dari nol. Dengan menggunakan franchise, misalkan seperti Alfamaret, Indomaret, kita cukup buka, orang lain yang lewat sudah pasti tahu dan ke dalam untuk membeli produk, tanpa kita harus menjelaskan lagi produknya itu di dalam menjual apa saja gitu. Nah, bentuk perusahaan yang akan dipilih, perusahaan perorangan, solo proprietorship, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Kemudian juga ada persekutuan atau partnership, dan juga ada perseroan atau corporation, dan juga ada bentuk firma. Nah, untuk di Indonesia sendiri yang umum biasanya ada bentuknya CV dan juga bentuknya PT. Nah, bentuk perusahaan CV tidak ada badan hukum yang mengatur regulasinya. Nah, untuk PT statusnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, kemudian untuk CV tidak ada minimal modal perusahaan. Nah, untuk PT minimal modalnya 50 juta. Jadi untuk CV dapat lebih mudah dibuat untuk orang-orang umum, untuk proyek-proyek pengadaan, dan juga untuk tender-tender lainnya. Nah, untuk PT itu akan lebih mudah atau lebih dapat prioritas untuk pertama untuk pengadaan tertentu. Nah, untuk pendirinya minimal 2 orang dan harus WNI untuk CV, dan untuk PT minimal 2 orang dan boleh ada warga negara asing yang ikut terlibat. Nah, pengurusan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Kemudian untuk PT dikelola oleh direksi, dewan komisaris, dan hasil rapat umum pemegang saham. Nah, makanya kalau untuk PT biasanya struktur organisasinya jauh lebih besar dan juga jauh lebih kompleks. Nah, untuk pendaftaran hanya perlu mendaftarkan melalui sistem administrasi Badan Usaha Kemenkumham. Nah, untuk PT membuat akta notaris dan juga didaftarkan ke Kemenkumham. Nah, jadi ada notaris yang mencatatkan dan juga membuat akta dari sebuah PT tersebut. Nah, selanjutnya nama perusahaan. Untuk CV tidak memiliki aturan khusus untuk nama perusahaan. Untuk PT harus menggunakan nama perusahaan yang tidak dipakai oleh perusahaan lainnya. Jadi tidak boleh double atau redundant. Nah, jadi dia harus masing-masing sendiri, unik. Nah, selanjutnya tujuan dan kegiatan usaha. Untuk CV memiliki keterbatasan untuk melakukan kegiatan usaha pada bidang-bidang tertentu. Nah, untuk PT bisa melakukan semua kegiatan usaha yang jauh lebih luas dan juga jauh lebih besar skalanya. Nah, selanjutnya untuk bidang lokasi usaha, pertimbangkan aspek efisiensi dan juga efektivitasnya. Lokasi mudah dijangkau dan efisien baik bagi perusahaan ataupun konsumen.
Yang ketiga, alternatif menentukan lokasi. Membangun bila ada tempat yang strategis, membeli atau menyewa bila lebih strategis dan menguntungkan, dan juga bisa modelnya kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Nah, di sini contohnya untuk teman-teman yang budgetnya masih sedikit, modalnya dapat menyewa kios murah misalkan sekitar 600.000 per bulan. Nah, untuk kios-kios murah ini cocok misalkan kalau teman-teman punya bisnis ice cream misalkan. Modelnya seperti katakanlah Mixu. Nah, Mixu itu cocok untuk tempat-tempat yang di gang kecil seperti ini yang mudah dijangkau oleh pemotor dan juga masyarakat umum kalangan kecil yang membeli dengan budget minim. Misalkan cuma 6.000 pengen sambil jajan sekaligus pengen yang segar-segar, maka akan lebih mudah diaksesnya dibandingkan teman-teman buka Mixu tapi dia di tengah kota seperti ruko seperti ini, tapi yang belinya jarang misalkan atau harga sewanya mahal. Karena untuk Mixu sendiri menurut pasar itu dia lebih rame di modelnya di lingkungan yang padat penduduk. Nah, terus untuk teman-teman yang modalnya lebih besar dan juga membutuhkan tempat yang lebih besar biasanya dapat menggunakan juga ruko. Nah, di sini contohnya misalkan di Rancamaya Golf Estate yang sekitarnya itu dibutuhkan banyak misalkan seperti laundry dan juga lain-lainnya yang lingkungannya itu kelas atas, maka target pasar kalian lebih cocok untuk di ruko yang bagus. Tapi kalau target teman-teman adalah kelas ekonomi ke bawah dan padat penduduk, maka lebih disarankan tempat-tempat seperti yang di sebelah kanan. Jadi tempat dan juga model sewa itu sangat menentukan. Nah, selanjutnya ada organisasi intern. Semakin besar lingkungan atau lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya. Semakin kecil lingkup usaha, maka akan semakin sederhana dan juga semakin cepat untuk kita bergerak dalam memulai bisnis. Lingkup usaha kecil umumnya organisasinya dikelola sendiri. Pengusaha kecil umumnya berperan sebagai small business owner atau manager dan juga dapat merangkup semuanya. Nah, untuk organisasi usaha kecil, misalkan UMKM, modelnya dapat pemilik langsung, kemudian bawahnya staff, atau juga dapat misalkan ada manajer masing-masing tiap bidang, keuangan, personalia, operasional, juga pemasaran. Nah, tergantung disesuaikan dengan kemampuan owner dalam menggaji karyawan tersebut. Jika memang masih kecil, tidak perlu karyawan yang banyak-banyak, nanti seiring berjalannya waktu dan juga market yang berkembang, maka dapat ditambah sedikit demi sedikit karyawannya. Nah, kalau modelnya sudah PT atau yang lebih besar, biasanya di paling atasnya ada modelnya presiden direktur, yang di bawahnya nanti ada audit dan juga untuk corporate-nya. Dan juga biasanya nanti selain ada presiden direktur, ada komisaris, ada investor, penanam modal, dan juga lain-lainnya. Dan di bawah presiden direktur, lebih kompleks lagi, di bawah ada direktur finance. Kemudian di bawahnya juga ada divisi finance-nya dan juga ada supply chain. Nah, selanjutnya untuk human capital and management atau HRD-nya, di bawahnya ada divisi HRD, ada transformation business dan juga information technology division. Nah, untuk risk management and legal directorate, di bawahnya ada risk management, legal, dan juga lain-lainnya. Jadi ini disesuaikan dengan masing-masing jenis perusahaan. Nah, biasanya kalau untuk PT itu di 50 orang ke atas rata-rata. Nah, jadi jika modelnya PT maka akan lebih lama untuk mengambil sebuah keputusan karena semakin banyak orang atau level yang harus kita approve dalam sebuah tindakan. Misalkan untuk finance, untuk transfer ke titik tertentu, untuk finance itu misalkan menggunakan bank BCA, maka biasanya ada dua layer, menggunakan key 1 dan juga key 2 untuk mentransfer ke sebuah vendor misalkan. Jadi manajer pertama dia approve, kemudian di manajer kedua atau di level direktur finance dia akan memegang key yang kedua untuk mengapprove dari tiap transaksi yang sebelumnya telah diloloskan. Seperti itu contohnya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.